Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak sekalian, para pembelajar. Kita akan melanjutkan materi kita tentang perwilayahan dan tata ruang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan wilayah. Untuk anak-anak atau pembelajar yang tinggal di wilayah Bandar Lampung, apakah kalian mengenali objek yang ada pada gambar ini? Ini adalah wilayah di Jalan Pemuda, Tanjung Karang Pusat. Kalian mengenali objek yang terdapat pada gambar? Ini adalah wilayah Pasar Bambu Kuning di masa lalu. Ini adalah wilayah Bambu Kuning Square. Saat ini kita melihat perubahan yang sangat signifikan di wilayah Tanjung Karang Pusat. Kalian mengenali wilayah ini? Ini di Bundaran Pasar Bawah tahun 1940-an. Sedangkan gambar kedua ini adalah wilayah Pasar Bawah saat ini. Berdasarkan kedua gambar di atas, kira-kira fenomena apa yang terjadi di wilayah tersebut? Berdasarkan gambar-gambar tadi, kita melihat bahwa setiap wilayah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan wilayah? Adalah laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Biasanya ditandai dengan perubahan fisik berupa perkembangan bangunan dan sarana-sarana lainnya. Dimanifestasikan pada sejumlah pusat pertumbuhan atau wilayah yang pertumbuhannya sangat pesat dan dapat mempengaruhi pertumbuhan wilayah sekitarnya. Sini ada teori-teori pertumbuhan wilayah. Ini bisa dijadikan sebagai literasi. Silakan nanti di saat-saat luang kalian mencari sumber-sumber atau referensi tentang teori-teori pertumbuhan wilayah yang ada di layar ini. Selain itu, dikenal juga ada beberapa teori pusat pertumbuhan. Tentang pusat pertumbuhan ini, teori yang pertama adalah diberi nama dengan teori pusat pertumbuhan. Teori ini mengemukakan bahwa pusat pertumbuhan adalah sekumpulan fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan bumi. Suatu kota atau wilayah kota yang mempunyai industri populasi yang kompleks dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Yang kedua adalah teori tempat sentral. Teori ini mengemukakan lokasi yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk dan terletak pada suatu tempat yang terpusat atau disebut dengan tempat sentral. Tempat sentral di sini dibedakan menjadi 3. Ada tempat sentral berhierarki 3 atau K3. Ini dimaksudkan adalah pusat pasar yang optimum. Tempat sentral berhierarki 3 ditandai dengan adanya pasar grosir di wilayah tersebut. Yang kedua adalah tempat sentral berhierarki 4 atau K4. Disebut juga dengan pusat transportasi yang optimum. Nah, tempat sentral berhierarki 4 ini ditandai dengan adanya terminal induk. Kemudian tempat sentral berhierarki 7 atau K7 atau disebut juga dengan pusat administrasi yang optimum. Ini merupakan pusat pelayanan pemerintah atau pusat pemerintahan, di mana seluruh masyarakat di wilayah tersebut bisa mendapatkan pelayanan administrasi, kependudukan, dan sebagainya di wilayah tersebut. Yang ketiga adalah teori kutub pertumbuhan. Teori ini mengemukakan bahwa pembangunan kota atau wilayah dimanapun bukan merupakan suatu proses yang terjadi secara serentak, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Tempat-tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan tersebut dinamakan dengan pusat-pusat atau kutub-kutub pertumbuhan. Adapun ciri-ciri pusat pertumbuhan, yang pertama ada keterkaitan antara berbagai kegiatan ekonomi yang mendorong pertumbuhan satu sektor ekonomi dengan sektor ekonomi yang lainnya. Yang kedua, adanya unsur pengganda atau multiplier effect.
Yang ketiga, ada konsentrasi geografis dari berbagai sektor seperti efisiensi biaya dan meningkatkan daya tarik pusat pertumbuhan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan daerah belakangnya atau daerah hinterland. Selanjutnya, apakah pengaruh dari pusat pertumbuhan? Jadi, pengaruh pusat pertumbuhan yang pertama adalah menjadi pusat daripada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengkoordinasikan sumber daya yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, menjadi inti atau pusat pengembangan sumber daya di sekitarnya. Yang keempat, meningkatkan income per kapita wilayah sekitarnya. Yang kelima, menyediakan berbagai fasilitas ekonomi seperti pabrik, bank, pasar, dan lain-lain. Yang keenam, menyediakan lapangan kerja. Yang ketujuh, mendorong terjadinya akulturasi dan asimilasi atau percampuran dan pertumbuhan budaya baru. Menjadi penyebab terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial. Adapun hierarki pusat pertumbuhan, ada pusat pertumbuhan primer atau utama. Di sini ditandai dengan pemusatan penduduk terbesar atau jumlah penduduk yang terbanyak dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Memiliki fasilitas yang lengkap, baik fasilitas ekonomi, fasilitas sosial, dan fasilitas yang lain. Kemudian memiliki aksesibilitas terbaik. Aksesibilitas adalah pelayanan transportasi, di mana wilayah tersebut memiliki akses atau keterhubungan dengan wilayah lainnya dengan mudah karena adanya fasilitas transportasi yang baik dan lengkap. Yang berikutnya memiliki daerah belakang terluas, daerah pendukung terluas. Selanjutnya adalah pusat pertumbuhan sekunder atau kedua atau pusat. Di sini adalah menjadi bagian dari pusat pertumbuhan primer utama. Contoh, jika pusat pertumbuhan primer utama ini adalah sebuah provinsi, maka pusat pertumbuhan sekunder atau kedua adalah berupa kota kabupaten. Kemudian yang terakhir adalah pusat pertumbuhan tersier ketiga. Ini bagian atau sektor-sektor dari pusat pertumbuhan sekunder. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah? Di sini ada 5 faktor. Yang pertama adalah kondisi geografis dan sumber daya alam suatu wilayah, di mana wilayah dengan kondisi geografis yang baik dan mendukung seperti relief yang datar, iklim yang baik, dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka wilayah tersebut bisa menjadi pusat pertumbuhan suatu wilayah atau kawasan. Yang kedua, tenaga kerja. Daerah-daerah yang memiliki tenaga kerja dengan tingkat keterampilan, pengetahuan, dan pendidikan serta penguasaan teknologi yang tinggi, ini bisa menjadi pusat pertumbuhan suatu wilayah. Yang ketiga, modal. Pertumbuhan atau perkembangan suatu wilayah sangat membutuhkan modal, ya, baik berupa uang maupun berupa modal-modal berupa mesin pendukung dan sebagainya. Nah, wilayah-wilayah memiliki modal yang besar ini akan cepat mengalami perkembangan sehingga bisa menjadi wilayah pertumbuhan. Yang keempat adalah infrastruktur. Infrastruktur adalah berbagai sarana penunjang, baik sarana transportasi, sarana komunikasi, dan sebagainya. Jika suatu wilayah memiliki infrastruktur yang lengkap, baik, maka wilayah tersebut bisa menjadi pusat pertumbuhan. Yang terakhir adalah penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi yang tinggi di suatu golongan masyarakat atau di suatu lingkungan, maka tempat tersebut bisa menjadi pusat pertumbuhan. Untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah, di sini ada tugas bagi kalian. Tugasnya adalah jelaskan pengaruh masing-masing faktor terhadap pertumbuhan wilayah. Dituliskan pada selembar kertas. Setiap siswa, kalian hanya diberi kewajiban menjelaskan salah satu faktor saja dengan pembagian sebagai berikut. Nomor urut 1 sampai dengan 6 membahas faktor nomor 1, nomor urut 7 sampai dengan 12 membahas faktor nomor 2, dan seterusnya sampai nomor urut 25 dan 30 sampai 30 membahas faktor nomor 5. Jika ada siswa yang memiliki nomor urut 31, 32, 33, 34, 35 dan seterusnya, maka nomor 31 dia membahas faktor nomor 1, 32 membahas faktor nomor 2, 33 membahas faktor nomor 3, 34 membahas faktor nomor 4, 35 membahas faktor nomor 5.
dan 36 kembali kepada nomor 1. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dituliskan di buku catatan, kemudian nanti hasilnya difoto dan dikirimkan melalui grup Telegram kelas. Selanjutnya kalian punya tugas kedua. Kalian berkewajiban mencermati peta wilayah pertumbuhan di Indonesia. Kemudian kalian harus melengkapi tabel di bawah ini. Ibu tunjukkan dulu. Ini adalah peta wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia. Garis-garis lingkaran ini menunjukkan wilayah pusat pertumbuhan. Ini wilayah pusat pertumbuhan A. Wilayah pusat pertumbuhan A ini terdiri dari wilayah regional pembangunan 1, wilayah regional pembangunan 2. Kemudian wilayah pembangunan utama B di sini terdiri dari wilayah regional pembangunan 3, wilayah regional pembangunan 4, dan wilayah regional pembangunan 6. Sedangkan wilayah pembangunan utama C di sini terdiri dari regional pembangunan 5 dan regional pembangunan 7. Selanjutnya adalah wilayah pembangunan utama D terdiri dari regional pembangunan 8, regional pembangunan 9, regional pembangunan 10. Masing-masing regional ini meliputi beberapa wilayah provinsi. Contoh, regional 1 ini terdiri dari Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini silakan kalian lengkapi di tabel ini. Ini wilayah pembangunan regional 1 terdiri dari wilayah istimewa Aceh, dari daerah istimewa Aceh dan Sumatera Utara. Nah, sedangkan pusatnya, daerah pembangunan utama ini pusatnya adalah di Medan, maka di sini diisikan Medan. Ini wilayah regionalnya sudah diurutkan sedemikian rupa. Wilayah pembangunan utama A terdiri dari regional 1 dan regional 2. Kalian hanya tinggal mengisikan ini wilayah pembangunan utama A berpusat di kota mana. Kemudian regional 1 ini wilayah provinsinya apa saja, wilayah regional 2 provinsinya apa saja. Nah, semoga ini bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, maka kalian bisa menanyakannya di grup Telegram kelas. Baik, selanjutnya kalian harus menyelesaikan tugas-tugas yang ada pada video ini. Silakan diselesaikan. Ibu beri waktu sampai sore nanti, tugasnya harus segera disetorkan. Untuk tabel tadi juga dituliskan di buku tulis. Nanti hasilnya difoto dan dikirimkan ke Telegram kelas. Demikian penjelasan tentang pusat pertumbuhan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.